Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Gelandang AC Milan Timu Bakayoko membuat heboh Italia. Dia sempat terlihat sedang digeledah polisi beberapa hari lalu, yang ternyata salah tangkap. Awalnya, polisi sudah membuat sebuah jebakan atau penghalang di jalan raya. Ini menyusul terjadinya baku tembak antara dua geng di kota Milan. Sialnya, Timu Bakayoko sedang melewati daerah itu. Dia pun langsung dihentikan dan diperiksa sebelum akhirnya polisi menyadari kesalahan mereka. Setelah bungkam beberapa lama, ex-Chelsea ini akhirnya buka suara soal insiden tersebut. Dia mengaku tak marah dengan kesalahan itu, tapi dia tak sepakat dengan cara polisi beraksi. Polisi sudah akui itu kesalahan dan menyadarinya saat itu. Salah itu wajar karena manusiawi, tak ada masalah dengan itu. Namun cara mereka gunakan kekuasaan itu yang jadi masalah. Mereka sudah terlalu jauh melangkah, katanya seperti dikutip Marca. Bakayoko menceritakan kalau dirinya dan penumpang yang ada di dalam mobilnya berada dalam bahaya saat polisi menggeledahnya. Dia merasa metode yang dilakukan polisi salah. Masalahnya bukan karena kesalahan itu tapi metode yang mereka gunakan. Saya lihat senjata hanya berjarak beberapa meter dari saya dan penumpang, katanya. Polisi sudah jelas membuat kami dalam bahaya tak peduli apapun alasan mereka lakukan itu. Sementara itu, polisi membela diri atas kesalahan yang mereka lakukan. Mereka mengaku hanya menjalankan tugas dengan sepantasnya. Harus dicatat kalau penggeledahan itu terjadi dalam konteks operasional, di mana tindakan hati-hati level tertinggi dipakai, bunyi pernyataan polisi. Jalan AC Milan mendatangkan Charles de Ketelaere makin terbuka lebar setelah manajer Leeds United Jesse Marsch mengatakan klubnya tak lagi berpeluang memboyong penyerang klub Brugge tersebut. Milan berusaha memperkuat lini serangnya pada musim panas 2022 ini. Mereka tak cuma mencari penyerang tengah tapi juga winger kanan dan juga gelandang serang. Kebetulan ada satu pemain yang bisa bermain di tiga posisi tersebut. Ia adalah de Ketelaere. Milan pun sudah melepas penawaran perdana pada klub Brugge. Tawaran itu bernilai 20 juta euro plus add-ons. Namun AC Milan kemudian mendapat gangguan dari Leeds United. Mereka memberikan penawaran yang lebih besar pada klub Brugge untuk Charles de Ketelaere. Leeds juga disebut telah memberikan penawaran yang lebih besar. Nilainya sekitar 30 juta euro. Milan pun tak mau kalah. Mereka kemudian dikabarkan siap menyamai tawaran Leeds. Namun usaha mereka belum berhasil. Milan pun akhirnya disebut menawar 30 juta euro lagi, tapi dengan tambahan add-ons senilai 5 juta euro. Kini ada kabar bagus bagi AC Milan. Leeds United tak lagi berusaha keras untuk mendatangkan Charles de Ketelaere dari klub Brugge. Hal ini berdasarkan pernyataan Jesse Marsch, pelatih Leeds United. Ia mengatakan Leeds kini beralih ke pemain lain karena de Ketelaere mustahil didatangkan. Kami belum selesai dengan dirinya, tetapi kami telah pindah ke beberapa target lain jika, seperti yang kami yakini, ia tidak tersedia, ucap Jesse via BBC. AC Milan sempat disebut berpeluang kehilangan Charles de Ketelaere. Sebab ada kabar bahwa negosiasi dengan klub Brugge jalan di tempat. Namun kini jalan Milan untuk memboyong pemain Belgia itu tampaknya sudah terbuka lagi. Bahkan Rossoneri dikabarkan segera menuntaskan transfer de Ketelaere. Caranya, Milan akan terbang langsung ke Belgia untuk bertemu dengan manajemen klub Brugge. Rossoneri nantinya akan diwakili oleh Paolo Maldini. AC Milan dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran kontrak anyar untuk pemain bertahan asal Prancis, Pierre Kalulu. Mulai dipercaya tampil secara reguler menyusul cedera yang dialami Simon Kjaer, Kalulu terbukti mampu menunjukkan performa impresif di jantung pertahanan Rossoneri. Kalulu menjadi pilihan utama pelatih Milan, Stefano Pioli, untuk mengawal jantung pertahanan Rossoneri pada paruh kedua musim lalu, terutama usai Kjaer mengalami cedera pada Desember tahun 2021. Berposisi asli sebagai bek tengah, Kalulu juga piawai ditempatkan sebagai bek sayap. Dari 28 kesempatan tampil di pentas Serie A, Kalulu merumput di 21 laga sebagai starter. Bahkan, berdasarkan catatan statistik, duet Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu tampil begitu solid pada paruh kedua musim lalu.
Dari 11 laga terakhir saat diperkuat Kalulu Tomori di jantung pertahanan, Milan hanya kebobolan 2 gol. Pada periode yang sama, Milan tercatat mengemas 9 clean sheet. I Rossoneri pun mengakhiri Serie A musim lalu di puncak klasemen dan sukses merebut gelar Scudetto dari rival sekota mereka Inter Milan. Penampilan solid Tomori dan Kalulu pun berujung pada kabar soal rencana manajemen I Rossoneri untuk memperpanjang kontrak dua pemain tersebut. Secara khusus, Kalulu disebut-sebut akan ditawarkan perpanjangan kontrak selama 2 tahun dari manajemen I Rossoneri. Saat ini, pemain berusia 22 tahun itu masih terikat kontrak dengan Milan hingga 2025 mendatang. Milan berharap bisa mengikat Kalulu dengan kontrak jangka panjang dan berencana menawarkan perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Dengan begitu, Kalulu diharapkan bisa memperkuat I Rossoneri hingga 2027 mendatang, tulis laporan Calciomercato seperti dilansir Football Italia, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Tidak hanya soal durasi kontrak, Kalulu juga akan mendapatkan kenaikan gaji cukup signifikan dalam tawaran kontrak teranyar dari manajemen Milan tersebut. Kabarnya, Milan siap menggaji Kalulu dengan bayaran mencapai 2 juta euro per musim ini. Angka ini jauh lebih besar dibanding dengan gaji yang diterimanya saat ini, yang dikabarkan sebesar 400.000 euro per musim. Kalulu mulai memperkuat Milan sejak musim panas 2020. Pemain yang juga memiliki paspor Kongo tersebut didatangkan dengan nilai transfer dikabarkan mencapai 1,2 juta euro dari Lyon. Selama 2 musim penuh memperkuat I Rossoneri, Kalulu tercatat telah mengemas 55 laga di semua ajang dan menyumbang 2 gol. AC Milan mau perkuat lini tengah. Milan akan coba dekati Barcelona, untuk bisa meminjam Miralem Pjanic. Dikasih nggak nih? AC Milan masih pasif di bursa transfer musim panas ini. Baru striker Divock Origi yang direkrut gratis dari Liverpool karena kontraknya habis. Milan dikabarkan selangkah lagi akan dapatkan gelandang muda Belgia, Charles de Ketelaere. Tapi Rossoneri butuh amunisi tambahan lagi di lini tengah. Dilansir dari Marca, AC Milan kini mengincar pemain Barcelona yakni Miralem Pjanic. Miralem Pjanic bisa dibilang sebagai pemain terbuang di Barcelona. Musim lalu, pemain berusia 32 tahun itu dipinjamkan ke Besiktas. Pjanic dibeli Barcelona dari Juventus pada tahun 2020. Sayang, dirinya kesulitan bersaing untuk dapat tempat di skuad utama. AC Milan coba manfaatkan situasi, mereka mau coba datangkan Miralem Pjanic. Tapi bukan dengan cara membeli, melainkan meminjamnya. Pjanic masih terikat kontrak sampai tahun 2024. Milan yakin, Barcelona yang lagi bersih-bersih pemain diyakini akan mudah melepas Pjanic. Pjanic pun punya pengalaman oke di Liga Italia. Tahun 2011 sampai 2016 pemain Bosnia itu membela AS Roma. Tahun 2016 sampai 2020, dirinya berseragam Juventus. Total, 281 penampilan dikemasnya di Serie A. Zlatan Ibrahimovic resmi bertahan di AC Milan. Ia telah menekan kontrak baru berdurasi 1 musim, yang mengikatnya sampai Juni tahun 2023. Meski menjadi sosok penting dalam kebangkitan AC Milan dan sukses menjuarai Scudetto, Ibrahimovic sempat dipertanyakan masa depannya. Sebab ia bakal absen setidaknya setengah musim ke depan setelah operasi lutut. Meski demikian, Milan menunjukkan komitmennya terhadap penyerang veteran itu dengan memberinya kontrak baru. Rossoneri bahkan memberinya kontrak semusim, tak seperti rumor sebelumnya yang menyatakan bahwa proposalnya akan berdurasi 6 bulan saja. Dengan perpanjangan kontrak ini, Ibrahimovic berarti akan bermain bersama Milan sampai melewati ulang tahun ke-41. Ia menjadi sosok penting dalam bangkitnya Milan 2 musim terakhir ini, meski tak selalu tampil reguler. Penyerang asal Swedia itu membantu Milan memupuk mental para pemain muda. Ia punya pengalaman juara di Belanda, Italia, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Ibrahimovic sejauh ini tercatat sudah bermain 158 kali untuk AC Milan dalam 2 periode. Ia membukukan 92 gol dan 35 assist. Juara Serie A tahun 2021-22 AC Milan dikabarkan telah membuka pembicaraan dengan Tottenham untuk membahas transfer Japet Tanganga pada musim panas 2022 ini. Milan sedang butuh tambahan bek baru. Stok amunisi mereka di lini tersebut memang berkurang sekarang ini. Pasalnya Alessio Romagnoli tak memperpanjang kontraknya di San Siro. Sekarang ia sudah gabung Lazio. Kepergian Romagnoli itu membuat Milan makin pusing.
Sebab perburuan mereka di pos bek tengah sebelumnya menuai kegagalan. AC Milan kini terus berusaha mencari bek tengah baru. Mereka kini akhirnya mendapat satu target baru. Ia adalah bek Tottenham, Japet Tanganga. Kabar ketertarikan Milan pada Tanganga ini diklaim oleh Calcio Mercato. Laporan itu menyebut Milan sudah membuka kontak dengan pihak Tottenham. Keduanya kini disebut melakukan negosiasi dengan intens. Milan kabarnya ingin merekrut Tanganga dengan status pinjaman lebih dahulu. Mereka juga ingin menyertakan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjamannya. Laporan itu juga menyebut agen dari Tanganga ikut turun tangan membantu menuntaskan detail transfer tersebut. Rossoneri juga diklaim berpeluang besar bisa merekrut defender 23 tahun tersebut karena sekarang ini ia cuma berstatus sebagai pemain cadangan di tim asuhan Antonio Conte. Tanggal 7 Juli tahun 2021 menjadi tonggak penting dalam karir Olivier Giroud. Sebab, setelah 9 musim bermain di Inggris, Giroud mengambil langkah baru dengan hengkang ke Italia untuk membela AC Milan. Milan membeli Giroud dari Chelsea pada awal musim 2021/2022. Saat itu, Milan harus membayar 1 juta euro untuk bisa mendapatkan jasa penyerang yang ikut membawa timnas Prancis menjadi juara Piala Dunia 2018 tersebut. Awalnya, ada banyak keraguan soal saga transfer Giroud. Sebab pada 3 musimnya di Chelsea, Giroud lebih sering menjadi pemain cadangan. Catatan gol Giroud di Liga juga tidak pernah mencapai 2 digit. Giroud juga diragukan karena datang saat berusia 34 tahun. Namun, Giroud mampu membalikan semua keraguan itu dan menjadi sosok yang dicintai fans Milan. Berbeda dengan di Chelsea, Giroud jadi pilihan utama di lini depan Milan. Sepanjang musim 2021/2022, Giroud tercatat 22 kali tampil sebagai pemain utama. Total laga yang dimainkan di Serie A adalah 29 laga. Giroud tidak selalu mencetak gol pada setiap laga. Tapi, Giroud mencetak gol pada momen-momen yang tepat. Ketika pemain 35 tahun itu mencetak gol, Rossoneri selalu meraih kemenangan. Momen paling penting Giroud musim lalu adalah saat mencetak brace ke gawang Inter Milan. Giroud membawa Milan menang 2-1 atas Inter pada duel yang sangat krusial. Total, 11 gol dicetak Giroud di Serie A sepanjang musim lalu. Kontribusi Giroud bukan hanya soal gol, akan tetapi juga cara bermain. Giroud adalah pemain yang adaptif untuk berbagai macam taktik. Giroud adalah tipikal penyerang yang bermain bukan untuk sekadar mencetak gol. Zlatan Ibrahimovic diakui sebagai salah satu sosok penting di ruang ganti AC Milan. Namun, pemain asal Swedia itu absen pada banyak laga musim 2021/2022 lalu. Nah, perannya lantas diambil alih oleh Giroud. Giroud bukan hanya mengisi peran Ibrahimovic di lapangan, tetapi juga di ruang ganti. Giroud dilaporkan menjadi pemimpin dan teladan yang baik bagi para pemain muda Milan. Giroud disebut sebagai sosok yang rendah hati walau punya rekam jejak yang sukses di masa lalu. Giroud juga selalu hadir dengan pengalamannya dan senioritas ketika Milan berada dalam tekanan. Kehadirannya sangat penting di ruang ganti Milan.